Ibu Bapak dan saudara sekalian, setelah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan lewat Injil Markus tadi, marilah kita dalami materi APP yang kedua ini dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti berikut. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus perlu tahu dari orang-orang yang bukan muridnya tentang siapa dirinya? Jelas ya? Monggo. Ya, Bu Neni, silakan. Terima kasih Pak Marsudi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Yang pertama, pendapat orang-orang Yahudi secara umum bahwa orang-orang Yahudi itu bisa menyimpulkan siapa Yesus setelah mereka mendengar dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang diperbuat oleh Yesus. Itu dulu Pak Marsudi, matur nuwun. Ya Pak Marsudi. Jadi kalau menurut saya juga begini, bahwa pandangan dari masyarakat umum tentang Yesus itu memang bermacam-macam, dan pandangan dengan muridnya, dari para muridnya itu juga barangkali berbeda. Dari macam-macam pandangan itu sebenarnya yang ingin dibidik oleh Yesus bahwa sejauh mana kedalaman pengetahuan atau relasi khalayak umum ini dan juga dengan para murid. Sebenarnya yang mau dibidik itu para muridnya itu yang sebenarnya ingin Yesus ingin tahu. Ya, itu Pak Mas. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Neni. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Setelah tadi Tuhan Yesus ingin mengetahui tentang pendapat umum dari muridnya, sekarang justru Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Mengapa Tuhan Yesus juga pengen tahu pendapat muridnya tentang diri Yesus itu? Monggo. Saya Pak Marsudi. Oke, Mbak Neneng. Sepertinya yang disampaikan Pak Agus tadi mungkin hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Agus menurut pendapat saya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengetahui sejauh mana kedalaman pengenalan para murid terhadap Tuhan Yesus, terhadap ajaran-ajarannya, terhadap mukjizatnya, terhadap semua yang sudah disampaikan kepada para murid. Demikian Pak Marsudi, terima kasih atas waktunya. Urun rembug Pak Marsudi. Jadi menurut kacamata saya bahwa Yesus itu ingin menyadarkan, mengingatkan kepada para murid-muridnya, dan juga bahasa Jawanya nantang muridnya setiap hari ikut, jangan-jangan tidak tahu tentang Yesus. Matur nuwun Pak Marsudi. Nah, betul itu yang disampaikan Pak berikut. Jangan-jangan niat ngopi bareng gitu aja. Terima kasih Pak Pri, Mbak Neneng. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, setelah seperti itu, kemudian Yesus malah melarang para murid. Kan Tuhan Yesus mengetahui bahwa para murid diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, setelah mendengar Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Tuhan Yesus malah melarang. Ojo ngomong wong, tenan iki. Jangan memberitahukan kepada orang. Mengapa ini kira-kira? Tuhan Yesus kok melarang? Padahal sudah dikatakan bahwa engkau adalah Mesias. Monggo. Coba Pak Marsudi. Lagi agak susah juga. Pengen ngerti, baru dijawab, malah dilarang. Tapi begini menurut pandangan saya,
apa yang diungkapkan Yesus itu melarang para murid-muridnya itu agar tidak mengagetkan atau tidak membuat heboh di tengah-tengah masyarakat saat itu, terutama kepada para penguasa pemerintahan dan lebih-lebih kaum Farisi, utamanya penjajahan Romawi, karena pemahaman Mesias menurut Yesus dan menurut masyarakat umum itu berbeda. Matur nuwun, Pak Siti. Saya menambahi sedikit. Ya, teman-teman. Saya melihat kitab suci kembali itu pada kalimat tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kemudian jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jawabannya Petrus itu tegas sekali. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan ini kepada siapapun tentang dia. Jadi melarangnya ini ternyata dengan keras itu yang membuat kita pertanyaan ini sungguh luar biasanya kok ya, dan kaget juga kita. Apa yang disampaikan Pak Pri tadi? Ya, apa Pak? Semakin pengen tahu. Iya, betul. Saya berpendapat bahwa perjalanan Tuhan Yesus menjadi sang penyelamat itu masih jauh. Dan pada saat itu masih seberapa persennya, kira-kira berapa persen ya, kita tidak tahu berapa persen Pak Marsudi. Perjalanannya masih lama ya, sampai nanti pada kebangkitannya. Nah, kenapa kok dilarang? Itu karena Tuhan Yesus berharap murid-murid para rasul setia mengikutinya, mendengarkan ajarannya, sehingga mereka semakin diperkuat dan semakin tahu siapakah Mesias itu. Bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, Mesias yang menjadi pembebas terhadap penjajahan Romawi, bukan itu. Tetapi ternyata Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang ingin disampaikan adalah Mesias yang menyelamatkan, yang menebus mereka semua yang menebus manusia dari dosa melalui penderitaan yang luar biasa, melalui salib, melalui kematian, dan puncaknya pada kebangkitannya yang akan membangkitkan kita semua, membawa kita semua pada keselamatan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pri, Bu Eni, dan teman-teman sekalian. Saya kira sudah terjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3. Jadi pada intinya bisa kita tegaskan bahwa pada zaman itu, pada situasi penjajahan Romawi, di mana bangsa Yahudi mengharapkan seorang Mesias seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan ini betul-betul tertanam kuat di hati setiap insan orang Yahudi, pengharapan akan datangnya Mesias ini.